Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bu Yuli dalam mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang pengertian dan jenis cedera. Olahraga erat kaitannya dengan cedera, terutama bagi para olahragawan ataupun atlet. Cedera yaitu suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan baik fisik maupun kimiawi. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga akibat suatu ketidaksengajaan, kecelakaan, atau kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Cedera dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, kurangnya pemanasan. Yang kedua, faktor motorik. Yang ketiga, intensitas latihan yang terlalu berat. Dan yang keempat, tingkat stres yang tinggi. Cedera olahraga yang paling sering terjadi yaitu kesleo, cedera lutut, otot bengkak, cedera tendon, fraktur, dan dislokasi. Tanda cedera olahraga yang umumnya terjadi adalah peradangan tubuh berupa tumor atau pembengkakan, kalor atau peningkatan suhu, rubor atau warna merah, dolor atau nyeri, dan fungsiolesia atau penurunan fungsi. Cedera olahraga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, cedera ringan. Cedera ringan yaitu cedera yang tidak terlalu berbahaya, namun hal ini dapat mengganggu aktivitas fisik. Cedera ringan dapat berupa luka lecet, lepuh, memar, lebam, dan kram. Yang kedua, cedera sedang. Cedera sedang ditandai dengan kerusakan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, dan panas. Dan yang ketiga, cedera berat. Cedera berat termasuk cedera yang serius. Cedera ini ditandai dengan kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya pingsan, otot robek, keretakan tulang, atau bahkan patah, sehingga memerlukan istirahat total, pengobatan intensif, bahkan operasi. Prinsip penanganan pertama pada cedera. Yang pertama, prinsip PRICES. PRICES singkatan dari protection, resting, ice, compression, elevation, dan support. PRICE merupakan salah satu cara menangani cedera ringan hingga sedang. PRICE tidak boleh dilakukan pada kram otot, patah tulang terbuka, luka terbuka pada kulit, dan korban yang alergi dingin. Yang pertama, protection atau proteksi. Tujuannya adalah melindungi bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan gerakan olahraga atau bagian tubuh yang rentan terhadap benturan saat melakukan olahraga yang memerlukan kontak fisik. Yang kedua, resting atau istirahat. Berguna untuk mengantisipasi agar cedera yang terjadi tidak lebih parah dan membuat proses penyembuhan luka lebih cepat. Yang ketiga adalah ice atau pemberian es. Mengompres dengan air es dapat mengurangi nyeri dan spasme otot, serta mencegah kematian sel dengan menurunkan metabolisme tubuh. Yang keempat adalah compression atau kompresi. Kompresi adalah aplikasi gaya tekan terhadap lokasi cedera. Kompresi dapat dilakukan dengan cara melebatkan atau membebatkan elastik perban di bagian cedera. Yang kelima adalah elevation, elevasi atau meninggikan. Dengan mengangkat bagian tubuh yang cedera, pembengkakan akan mengalami penyusutan. Posisikan area yang cedera lebih tinggi sekitar 15-25 cm daripada jantung. Yang keenam adalah support atau bantuan. Support yang dimaksud di sini adalah penggunaan alat bantu di bagian tubuh yang cedera. Tujuannya untuk mencegah pergerakan otot yang berlebihan dan berulangnya cedera. Prinsip penanganan pada cedera yang kedua yaitu penanganan rehabilitas pada cedera lanjut. Saat ini penanganan rehabilitas tergantung pada masalah yang muncul. Rehabilitasi dapat berupa terapi fisik ataupun terapi dingin. Adapun cara pemberian terapi dingin sebagai berikut. Demikianlah sedikit penjelasan tentang pengertian dan jenis cedera. Semoga sedikit penjelasan dari Bu Yuli ini bisa membantu proses belajar anak-anakku yang sedang di rumah.
Sekian dari Bu Yuli, akhir kata Bu Yuli ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.